warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perkenan Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang baik ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian fikih. Subuh hari ini kita masuk pada sunnah-sunnah solat, ya. Tepatnya sunnah-sunnah di dalam solat itu sendiri. Ini kita sudah masuk pada teknis pelaksanaan. Namun perlu digarisbawahi bahwa bab ini, bab pembahasan kita ini tentang sunnah-sunnah di dalam sholat, ini umumnya ada perbedaan pendapat para ulama di situ. Jadi istilahnya ada beberapa versi, ya. Contohnya umpama masalah mengangkat tangan, itu sunnah hukumnya. Ketika kita takbiratul ihram, mau turun ruku, kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, ada sunnah-sunnah di situ. Contohnya mengangkat tangan. Itu sepakat bahwa mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Tapi tangan ini diangkat sampai di mana? Ada yang mengatakan lurus pundak, ada yang mengatakan ujung jari yang paling tinggi ini lurus dengan telinga yang bagian bawah dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah diangkat, diturunkan, ini diletakkan di mana? Ada yang mengatakan di dada, ada yang mengatakan di bawah dada, di atas pusar. Ada yang mengatakan di bawah dada agak ke kiri sedikit, macam-macam. Nah, jadi itu dulu yang perlu kita ketahui, bahwa bab ini itu ada beberapa versi, tapi semuanya ini memiliki dasar. Semuanya memiliki dasar. Hanya nanti dasar ini ada yang ditarjih. Ditarjih itu diteliti mana dasar yang paling unggul dan lain sebagainya. Tapi itu sudah wilayah dari para alim-alim ulama itu. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya bacakan ini adalah salah satu versi, yaitu yang masyhur di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada nanti yang agak berbeda dengan yang kita praktekkan, ya tidak masalah. Baik. Yang pertama adalah raf'ul yadain. Raf'ul yadain, jadi mengangkat kedua tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi'ah. Disunnahkan mengangkat tangan pada 4 tempat. 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratil ihram. Ketika kita takbir ihram. Wa indar ruku'i. Yang kedua, hendak turun ruku. Hendak turun ruku, diangkat lagi tangan kita itu Allahu Akbar, kita turun ruku. Wa indal i'tidal, ketika hendak naik i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, kita naik i'tidal. 'i'tidal. 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 'i'tidal.
Ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Tasyahud pertama kita duduk, kemudian dari tasyahud pertama kita naik Allahu Akbar, itu disunahkan lagi untuk mengangkat tangan. Itu empat tempatnya. Jadi yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua hendak turun dari ruku, yang ketiga naik i'tidal, kemudian yang keempat kita bangun atau bangkit dari tasyahud yang pertama. Nah, ini disunnahkan untuk mengangkat tangan ini. Mengangkat tangan ini waktunya itu wa yafutu waqtuha bintihai takbir. Nah, kita kan disunahkan juga untuk takbir. Ada namanya takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal, takbir berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, maka disunnahkan untuk kita melakukan satu gerakan ke gerakan yang lain itu disamakan dengan panjangnya takbir kita itu. Ya. Jadi umpama kita mau turun ruku, Allahunya itu ketika kita mulai Allahu, kemudian pas ruku kita baru selesai sempurna akbar. Jadi sepanjang itu. Kecuali bagi imam. Kalau imam ini disunnahkan untuk bergerak dulu baru takbir. Jadi bergerak dulu baru takbir. Jadi tidak membarengkan takbir dengan gerakan. Kalau makmum itu disunnahkan untuk membarengkan takbir dengan gerakan. Tapi kalau imam, nah itu malah sebaiknya imam itu bergerak dulu baru takbir. Kenapa demikian? Karena jangan sampai ada makmum yang tidak tengok pergerakannya imam, hanya mendengarkan takbirnya saja. Boleh jadi kemudian nanti ada makmum yang mendahului gerakannya imam gitu. Jadi kalau kita imam, kita sedikit mendahulukan gerakan daripada takbir kita. Kemudian yang kedua, itu tadi mengangkat tangan. Angkat tangan tadi sampai di mana itu diangkatnya? Ada yang begini saja ini, diratakan dengan pundak. Ada juga yang seperti ini. Ya, itu dua riwayat yang masyhur. Kemudian selanjutnya wad'ul yadil yumna ma'a asabiha ala ku'il yusra. Jadi meletakkan tangan kanan, meletakkan tangan kanan ala ku'il yusra, pada pergelangan tangan kiri, qabidan laha, seraya menggenggamkannya. Kemudian asfalas sadri, diletakkan di bawah dada. Jadi kita sudah mengangkat tangan tadi itu. Di mana kita taruh tangan kita ini, kita letakkan tangan kanan di atas. Jadi tangan kanan ini di atas, menggenggam pergelangan tangan kiri. Ya, kemudian diletakkan di bawah dada. Seperti ini. Ya, ada juga yang meletakkan di sini, ada juga yang di sini, ada juga yang begini. Tapi ini semua ada dasarnya nih. Ya, ada hadisnya. Yang begini juga ada. Ada dasarnya juga. Nah, tapi yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i itu yang seperti yang kita sebutkan ini. Kemudian yang ketiga adalah an-nazaru ila maudhi'is sujudi. Pandangan mata ini diarahkan pada tempat sujud. Mana kita bersujud, itu di situ pandangan mata kita arahkan ke situ. Walau shalla khalfal Ka'bah, sekalipun orang itu sholat di sekitar Ka'bah. Maksudnya di depan kita ini ada bangunan yang mulia yang menjadi kiblat. Yang begitu Pak ya. Jadi
kita ini kan sholat menghadap Ka'bah atau menghadap arah-arahnya Ka'bah. Sekarang bagaimana kalau kita ini sholat di depan Ka'bah? Ini di depan kita ini ada Ka'bah. Pandangan mata kita ini tengok Ka'bah atau tengok tempat sujud? Bahkan meskipun kita sedang sholat di depan Ka'bah, itu kesunahannya itu adalah tetap memandang tempat sujud, bukan memandang Ka'bah, memandang tempat sujud. Jadi fayanzuru ila maudhi'is sujudnya, meskipun sholat di sekitar Ka'bah bisa dilihat mata, tetap sunnahnya itu adalah memandang tempat sujud. Illa kecuali, ini ada satu tempat kita disunnahkan untuk mengalihkan pandangan kita dari tempat sujud. Kapan itu? Inda qaulihi illallah, ya, ketika mengucapkan illallah, ketika tasyahud, fayanzuru ilal muhallalah, maka disunnahkan untuk memandang telunjuk yang diluruskan. Itu disunnahkan untuk memandang telunjuk yang diluruskan itu sampai kapan? Ila ayyusallima, ya, sampai salam, ya, sampai salam. Kemudian yang keempat, fathu basarihi wa adamu taghmidih, membuka mata. Jadi sunnah itu membuka mata, tidak memejamkan mata, tidak memejamkan mata. Tiwala salatihi, sepanjang pelaksanaan sholat. Jadi sepanjang pelaksanaan sholat disunnahkan untuk membuka mata, membuka pandangan mata, tidak menutup mata, dan mengarahkannya ke tempat sujud. Selanjutnya saktatus sholati, jadi diam sejenak di beberapa tempat di dalam sholat. Hanya diam sejenak, jadi tidak menyambung antara satu bacaan dengan bacaan yang lain di beberapa tempat di dalam sholat. Jadi yusannu, disunnahkan lil musalli, bagi orang yang sholat, ayyaskutah, untuk berhenti atau diam sejenak, fi sholatihi, di dalam sholatnya, sita sakatatin, ya, sebanyak 6 kali, ya, sebanyak 6 kali. Kullu saktatin biqadri subhanallah, jadi berdiam diri atau berhenti sejenak, ya, selang waktu kira-kira cukup untuk membaca subhanallah, kira-kira 1 atau 2 detik, ya, kira-kira 1 atau 2 detik. Di mana itu? Yang pertama, baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitah, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Itu disunnahkan ada saktah, ada selang waktu sedikit di situ. Karena biasanya ada juga yang nyambung, Allahu Akbar langsung kabira, walhamdulillahi katsira. Itu tidak disunnahkan demikian. Yang disunnahkan adalah kita takbir Allahu Akbar, kita diam sejenak, baru kemudian kita baca doa iftitah. Ya, diam sejenak. Kira-kira cukup untuk membaca satu tasbih itu ya 1 detik atau 2 detik. Jadi yang pertama itu antara setelah takbiratul ihram sebelum membaca doa iftitah, kita antarai. Kemudian yang kedua, baina du'ail iftitahi wat ta'awuz, antara doa iftitah dan membaca ta'awuz. Nah, ini kan kita juga disunnahkan untuk membaca ta'awuz sebelum Fatihah. Ya. Setelah kita membaca doa iftitah, nah, kita diam sejenak, ambil napas, kan begitu ya, ambil napas, ya, kira-kira begitu. Buat ta'awuz. Nah, setelah itu kemudian baru kita baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketiga, bainat ta'awuz wal Fatihah,
antara ta'awuz dan baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bernapas. Ya, wal Fatihah baru kemudian baca Fatihah. Yang keempat, baina akhiril Fatihati wa amin. Baina akhiril Fatihati wa amin, antara Fatihah dan ucapan amin. Jadi baca Fatihah waladdallin, ya, kita saktah, ya, sejenak bernapas, kemudian baru kemudian kita membaca amin. Yang kelima, baina amin was surah, ya, antara bacaan amin dan bacaan surah. Wa yusannu lil imam tatwiluha fi sholatil jahriyah. Dan disunnahkan, ya, antara amin dan surah, ya, disunnahkan bagi imam itu tatwiluha, ya, fi sholatil jahriyah. Jadi berdiam agak lama di sini. Nah, ini bagi imam, ya, bagi imam disunnahkan berdiam agak lama. Nah, di mana itu? Antara amin dan bacaan surah. Jadi setelah baca amin, sebelum baca surah, itu bagi imam disunnahkan untuk agak lama diamnya fi sholatil jahriyah, pada sholat-sholat yang jahar. Jadi sholat-sholat di mana suara ini sunnah untuk dikeraskan, ya, contohnya maghrib, isya, subuh, sholat Jumat. Nah, bagi imam supaya apa? Liyatamakkanal ma'mum min qiraatil Fatihah. Nah, supaya ada selang waktu makmum ini untuk menyempurnakan Fatihahnya. Ya, kenapa? Karena setelah baca Fatihah itu disunnahkan untuk mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Nah, seperti itu. Jadi hendaklah imam berhenti agak lama di situ. Agak lama. Nah, kira-kira cukup bagi makmum ini untuk menyempurnakan Fatihah. Karena sunnahnya makmum baca Fatihah itu adalah setelah Fatihahnya imam. Ya, setelah Fatihahnya imam. Itu sunnahnya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah bainas surah war ruku'. Jadi antara bacaan surah dan ruku'. Jadi setelah bacaan surah, kita baca Fatihah, kita saktah, bernapas sejenak. Setelah itu kemudian kita baca surah. Nah, setelah selesai surah, kita saktah, ya, berdiam sejenak. Baru kemudian kita turun ruku'. Nah, itu namanya sakatatus sholat. Kemudian yang keenam adalah doaul iftitah, ya, membaca doa iftitah. Nah, kesunahan baca iftitah ini syaratnya ada 5. Nah, jadi bi khamsati syurutin, dengan 5 syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka baca iftitah sudah tidak sunnah lagi. Yang pertama adalah ayyudrikal imam fil qiyam. Ayyudrikal imam fil qiyam, jika makmum mendapati imam pada posisi berdiri. Jadi makmum masuk, imam masih berdiri. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan lagi baca iftitah idza adrakahu fir ruku'i awis sujudi awil i'tidali awit tasyahhud. Tapi ketika makmum masuk sedangkan imam ini sudah sedang ruku atau sedang sujud atau sedang i'tidal atau sedang tasyahud, maka ketika itu yang disunnahkan adalah segera takbiratul ihram, lalu kemudian takbir lagi susul posisinya imam. Ya, tidak disunnahkan lagi untuk membaca apa-apa, termasuk doa iftitah. Kemudian yang kedua, Allah yashra'a fit ta'awuz, belum terlanjur membaca ta'awuz. Belum terlanjur membaca ta'awuz. Jadi kalau sudah habis takbiratul ihram itu Allahu Akbar,
tiba-tiba a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti sudah kesunahan takbiratul ihram sudah gugur. Maaf. Kesunahan doa iftitah sudah gugur. Kenapa? Karena terlanjur membaca ta'awuz. Yang ketiga, Allah yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'ah. Jadi makmum ini kayaknya makmum ini yang ditujukan ini. Jadi makmum tidak mengkhawatirkan atau tidak takut terlewatkan sebahagian bacaan Fatihahnya kalau dia membaca iftitah. Nah, jadi contohnya ini makmum masuk takbir Allahu Akbar. Ini imam sudah baca surah dan surahnya ini pendek. Surahnya pendek. Katakanlah baca alam tara kaifa umpama atau baca kuliah. Barulah makmum masuk takbir. Nah, tentu jika dia baca dia baca doa iftitah, kemungkinan besar imam turun ruku sedangkan Fatihahnya belum sempurna. Maka ketika itu tidak disunnahkan bagi makmum ini untuk membaca doa iftitah. Kemudian yang keempat, alla takuna sholata janazah. Ya, solatnya bukan solat jenazah. Jadi kalau potong solat jenazah ini Pak, tidak disunnahkan, tidak usah baca doa iftitah. Ya, tidak usah baca doa iftitah, langsung Fatihah di rakaat yang pertama. Kenapa demikian? Li'annaha mabniyatun 'ala takhfif. Ya, karena sunnahnya solat jenazah ini dipercepat. Ya, sunnahnya sholat jenazah ini dipercepat. Nah, karena dalam hadis itu disebutkan wabil khusus orang-orang yang baik ini, ruhnya orang-orang yang soleh ini ingin disegerakan, diselesaikan pengurusannya. Jadi hendaklah macam sholat jenazah ini agak dipercepat. Ya. Kemudian yang kelima, alla yakhafa hurujal waqti. Tidak khawatir habisnya waktu sholat. Jadi seumpama kita uzur ketiduran betul, ya, betul tidur nih, bangun-bangun ini waktu asar sisa 5 menit, 5 menit lagi masuk maghrib. Kita berwudu, ya, berapa menit sudah. Ini kalau kita sempurnakan semua bacaan kita, sunnah-sunnahnya termasuk baca doa iftitah, boleh jadi kemudian ada sebahagian sholat kita ini, mungkin kita sudah di rakaat terakhir, tasyahud akhir, kemudian waktu maghrib sudah masuk. Maka kalau kita perkirakan seperti itu, maka kita cukupkan dengan bacaan yang wajib-wajib saja. Ya, tidak disunnahkan lagi baca doa iftitah, malah hukumnya makruh. Ya, kalau umpama gara-gara bacaan sunnah ini ada sebahagian sholat kita yang dilakukan di luar waktunya. Ya, jadi li'annahu yajibu alaihi, karena ketika seseorang itu mengkhawatirkan keluarnya waktu, maka dia wajib al-istighalu bil wajibi faqattu, menyibukkan dirinya untuk menunaikan yang hukumnya wajib saja. Cukup baca Fatihah, sudah. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita masuk pada riwayatuhu. Jadi redaksi-redaksi atau nas-nas doa iftitah yang datang riwayatnya kepada kita dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.